Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Fajrin Ramadhani Nasution dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi. Nah, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi citra, yang mana itu akan kita lakukan di aplikasi NP seperti biasa. Dan untuk klasifikasi citra sendiri, bagi teman-teman yang belum mengetahui, itu adalah proses teknik pengolahan pada citra dengan cara mengelompokkan piksel-piksel ke dalam sejumlah kelas sehingga setiap kelas memiliki pola-pola dan distribusi spasial yang unik dan spesifik yang mencerminkan suatu objek atau informasi yang bermanfaat sesuai dengan keperluan yang kita butuhkan. Nah, biasanya itu kita mengklasifikasikan beberapa objek secara identifikatif sehingga piksel pada citra akan terbagi habis ke dalam beberapa kelas objek. Seperti contohnya ini, kita akan mengkelaskan ke dalam permukiman, vegetasi, lalu badan air mungkin seperti ini. Nah, ini seperti ini badan air, dan lalu lahan terbuka, awan, dan bayangan awan, dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan kita tidak menemukan awan kalau tidak salah ya. Jadi kita tidak akan melakukan klasifikasi awan karena alhamdulillah citra yang kita pakai itu adalah bersih sekarang. Nah, pada contoh di video ini kita akan menerapkan proses klasifikasi citra terbimbing atau supervised classification, yang mana adalah teknik yang dilakukan dengan prosedur pengambilan sampel beberapa piksel untuk masing-masing kelas objek. Dan itu sampelnya ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan karakteristik nilai piksel di masing-masing objek atau kelas. Nah, kemudian seluruh piksel yang bukan sebagai sampel akan dikelompokkan dengan mengacu pada karakteristik nilai sampel yang telah diambil dengan menerapkan hitungan statistik. Nah, untuk itu mungkin kita akan langsung saja mulai ke proses identifikasi klasifikasi citranya. Di sini ada pengaturan itu ROI. Nih ada region of interest. Jadi sebelum itu kita masukkan dulu. Sebelum masuk ke pengaturan region of interest, kita harus memasukkan dulu bahan yang akan kita identifikasi, yakninya adalah satellite imagery files. Di sini sudah saya masukkan data yang sama, namun saya membedakan format RGB-nya. Jadi di sini ada yang true color, di sini ada false color untuk mempermudah saya melakukan identifikasi. Nah, lalu lanjut di sini kita mulai pengambilan sampel. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu kita ambil pengaturan dari region of interest tool. Jadi kita klik saja langsung. Nah, di sini kita akan muncul kotak region of interest-nya. Nah, kita klik new ROI sini nih, new ROI. Jadi kita langsung saja klik. Nah, kita pilih warnanya. Mungkin kita untuk yang awal kita lakukan proses pengidentifikasian permukiman. Jadi atau lahan terbangun. Jadi bikin namanya lahan terbangun. Warnanya dipilih. Untuk lahan terbangun saya akan memilih warna warna orange. Nah, jadi setelah itu kita akan lakukan langkah yang sama untuk wilayah-wilayah kelas-kelas lainnya. Nah, setelah ini kita klik lagi new ROI. Ini lahan terbangun sudah ada ya. Jadi yang kedua itu kita akan buat namanya itu vegetasi. Vegetasi karena identik dengan warna hijau, jadi ya kita pilih warna hijau. Nah, lalu selanjutnya itu ada diklik lagi new ROI, kita akan pilih lahan terbuka karena di Kota Padang Sidempuan di beberapa titik dapat kita pantau itu ada lahan terbukanya ya. Jadi untuk lahan terbuka itu akan saya pilih warnanya ungu saja. Dan selanjutnya itu ada kita klik lagi, mungkin yang jelas di sini itu ada persawahan. Jadi kita bikin ini namanya sawah. Untuk sawah itu ROI color-nya kita pilih kuning. Jadi mungkin kuning agak coklatan seperti ini. Lalu kita klik lagi nih ROI itu badan air.
dan badan air karena spesifik dengan warna biru, saya akan memilih warna biru. Kita akan memakai warna biru. Nah, lalu setelah selesai, teman-teman bisa memulai langkah menggambar poligon untuk masing-masing ROI. Nah, ini kita lihat dulu ya, ROI kita sudah ada di sini untuk lahan terbangun. Mungkin kita akan mulai dulu untuk lahan terbangun. Kita klik salah satu ROI ini untuk memulai proses pengambilan sampelnya itu. Nah, udah kita klik seperti ini, kita klik lagi region of interest tool-nya. Nah, ini seharusnya muncul, tunggu, kita akan bikin, nah nih ROI-nya, jadi kita klik 2 kali supaya yang mana kelasnya yang akan kita kelaskan itu, akan kita ambil sampelnya itu terlihat. Nah, di sini ada pemilihan tata cara kita mengambil sampel. Di sini ada poin, lalu ada polyline, lalu ada ellipse, lalu ada rectangle, dan ada polygon. Kita akan memakai polygon saja, jadi kita geser dulu ini, kita pakai polygon. Nah, ini sudah langsung aktif ya, jadi kita zoom in, kita ambil beberapa sampelnya. Nih, kita contohkan menggambar sampel poligonnya. Jadi kita harus menggambar poligon dari ujung ke ujung sesuai dengan area sampel yang ingin kita fokuskan, ingin kita jadikan sampel untuk klasifikasi ini. Jadi kita harus menemukannya itu per poligon itu harus tersambung ya dari ujung ke ujung garisnya gitu. Jadi di sini sudah temu sudut ujungnya kan. Nah, untuk setelah selesai itu diklik 2 kali yang kursor kanannya. Jadi complete and accept polygon. Nah, ini contoh 1. Jadi kita cari lagi contoh sampel yang lainnya. Nah, langsung saja kita klik lagi polygon. Di sini permukiman yang lebih padat dan bisa memberikan sampel yang lebih kuat untuk nilai pixelnya. Dan bisa dilihat ya dari identifikasinya ini, kalau bisa dipilih warnanya yang sama. Complete and accept polygon. Waduh, ini badan air. Waduh, ternyata jika kita tidak fokus itu bisa, tidak hati-hati itu bisa memindahkan gimana jenis kelas yang harusnya kita identifikasi. Jadi di sini kan ada bagaimana nih caranya untuk mengakalinya. Di sini ada record count, di sini ada go to previous record atau go to next record. Katakanlah kita sudah mengambil banyak sampel kan, jadi bisa dipilih di sini yang mana sampel yang mau kita hapus. Di sini karena cuma masih 1, kita langsung saja delete record. Seperti yang dilihat di sini sudah hilang. Dan lalu kita balik lagi ke lahan terbangun, kita klik 2 kali. Nih, kita tambahkan lagi geometrinya, kita bikin sampel lagi, dan kita lakukan seterusnya untuk sampel-sampel lainnya seperti lahan terbuka, vegetasi, sawah, badan air, dan lain-lain dengan proses yang sama. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat di sini, semua sampel yang kita cari sesuai dengan kelas yang kita tentukan sebelumnya sudah terkumpul. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan memilih options pada kotak ROI tools. Di sini ada options. Nah, di sini ada options, terus kita masuk ke compute statistic from ROIs. Nah, di sini kita select all items. Jadi kita pilih semuanya, kita select all items. Ini sudah number of items selected jadi 5. Dan lalu kita klik OK. Nah, setelah itu pada kotak ROI statistic results akan terlihat semua nilai ROI means yang kita cari. Nah, yang sudah kita tentukan tadi, sudah kita pilih sampelnya. Di sini untuk semua ini untuk lahan terbangun. Kalau untuk vegetasi bisa dilihat juga. Sebentar. Nah, untuk vegetasi ini ada spesifikasi nilainya, dan begitu juga dengan yang lainnya. Oke, kita tutup ROI statistic results-nya.
Nah, jadi kita bisa setelah melihat grafik nilai masing-masing sampel tadi, kita masuk lagi ke pengaturan box ROI tools. Di sini box ROI tools seperti yang tadi, kita klik file, lalu kita klik save as. Jadi kita simpan dulu ROI-nya. Nah, kita select all items seperti biasa, kita tentukan tempat penyimpanannya. Jadi di sini kita bikin new folder saja, kita bikin namanya ROI. Nah, untuk ROI sendiri itu penting untuk disimpan ya, karena jikalau tidak kita simpan, ketika kita ingin mengedit lagi, kita harus melakukannya dari awal gitu. Jadi kita klik OK saja langsung setelah mengatur penyimpanan. Nah, setelah itu kita bisa mulai proses klasifikasinya. Jadi kita tutup saja ROI tool-nya di toolbox. Di sini kita cari pengaturan classification. Jadi di pengaturan classification ini nih kita pilih supervised classification. Di supervised classification itu kita pilih metodenya adalah maximum likelihood classification. Nah, jadi yang dipilih di sini kita pilih input citranya. Jadi yang kita pilih input citra itu pasti multispektral, karena yang pertama kita masukkan itu adalah citra ini, dan diubah namanya jadi false color dan natural color, karena kita tadi dalam prosesnya bisa membandingkan keduanya, kedua objek yang ada di dua layer ini. Kalau ragu yang ada di false color itu apa, bisa dilihat di natural color. Jadi setelah itu, setelah kita pilih citranya, bisa kita klik OK. Dan lalu untuk ini kita select all items. Untuk select classes from regions, kita select all items. Jadi sudah 5 terselect semua. Dan kita atur penyimpanannya. Kita buat di sini namanya itu klasifikasi, hasil klasifikasi. Nama foldernya dengan nama filenya yaitu klasifikasi citra fasit. Nah, lalu kita klik open saja langsung dan kita klik OK. Maaf, jadi kita bikin ininya jadi yes. Sebelumnya jangan lupa masukkan dulu ROI yang sudah kita bikin tadi di enter output class file name. Nah, jadi bisa kita klik OK langsung dan kita klik yes. Nah, berikut hasilnya. Jadi untuk memperbaiki hasil ini, sebenarnya jika ada hasil yang kurang pas rasanya, seperti di sini kan ada yang warna biru seperti badan air itu ada terletak dia di kawasan persawahan, karena sawah itu karakteristiknya memang lahan basah kan. Jadi untuk memperbaiki hasil klasifikasi ini kita tidak perlu sebenarnya membuat ROI baru dari awal. Namun jikalau teman-teman ingin memperbaikinya, mungkin saya menjelaskan saja di sini secara singkat, dikarenakan agar video kita tidak panjang juga. Kita bisa menambahkan atau mengurangi sampel ROI sebelumnya yang telah kita simpan. Nah, itulah guna file yang kita simpan sebelumnya. Jadi hasilnya dapat diproses kembali sehingga menghasilkan layar klasifikasi baru. Jadi mungkin untuk pengeditan bisa dicoba menggunakan ROI sebelumnya yang kita edit dengan tools ROI yang kita gunakan sebelumnya. Jadi region of interest ROI toolsnya kita gunakan lagi. Nah, oke, mungkin untuk klasifikasi, proses klasifikasi itu saja. Dan jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di komentar, akan saya coba menjawab dengan sebaik mungkin. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.